Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari dengan NIM 2130105050 dengan dosen pengampu Bapak Bosman Abdullah SPDI MPD dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Tadris Matematika. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bilangan pi. Sejarah singkat bilangan pi. Bilangan pi yang dilambangkan dengan huruf Yunani pi adalah konstanta matematika yang menarik perhatian para ilmuwan dan ahli matematika sejak zaman kuno. Bilangan ini muncul dalam berbagai aspek alam dan matematika, membuatnya menjadi topik yang menarik untuk dipelajari. Pada peradaban kuno dan perhitungan pi. Peradaban kuno seperti Mesir dan Babilonia telah menyadari keberadaan pi melalui pengamatan mereka terhadap bentuk-bentuk alam dan arsitektur. Mereka menemukan bahwa rasio tertentu muncul berulang kali dalam berbagai objek, baik dalam desain piramida maupun dalam seni. Pada 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan rasio pi dalam pembangunan piramida mereka. Rasio ini tampak dalam rasio tinggi dan lebar piramida, yang menunjukkan pemahaman mereka tentang konsep ini. Pada 2000 tahun sebelum Masehi, bangsa Babilonia mengembangkan sistem matematika yang menggunakan rasio pi dalam perhitungan mereka. Rasio ini ditemukan dalam tablet-tablet tanah liat mereka, yang menunjukkan bahwa mereka telah menyadari pentingnya bilangan ini. Pada 1000 tahun sebelum Masehi, orang-orang India kuno juga menggunakan rasio pi dalam arsitektur dan seni mereka. Rasio ini tampak dalam proporsi kuil-kuil dan patung-patung mereka, menunjukkan penggunaan luasnya dalam budaya mereka. Bangsa Mesir kuno dan piramida. Piramida Mesir, khususnya piramida Agung Giza, menunjukkan bukti awal penggunaan pi dalam arsitektur. Rasio tinggi dan lebar piramida, serta rasio panjang sisi alasnya, mendekati pi. Hal ini menunjukkan pemahaman awal bangsa Mesir tentang rasio tersebut. Pertama yaitu piramida Agung Giza, bisa kita perhatikan gambarnya. Piramida Agung Giza, salah satu keajaiban dunia kuno, dibangun dengan menggunakan rasio pi. Rasio tinggi dan lebar piramida mendekati pi menunjukkan penggunaan pi dalam perencanaan arsitekturnya. Piramida lainnya yaitu selain piramida Agung Giza, piramida lainnya di Mesir juga menunjukkan rasio pi. Dalam desain mereka, hal ini menunjukkan penggunaan yang meluas dari pi dalam arsitektur Mesir kuno. Selanjutnya itu penggunaan pi. Bangsa Mesir kuno mungkin menggunakan pi untuk menciptakan harmoni dan keselarasan dalam arsitektur mereka. Rasio ini memberikan proporsi ideal yang menghasilkan keindahan dan keseimbangan. Selanjutnya adalah bangsa Babilonia dan nilai pi. Bangsa Babilonia juga menunjukkan pemahaman awal tentang pi. Tabel tanah liat mereka yang berisi catatan matematika menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan sistem perhitungan yang menggunakan rasio pi. Mereka menggunakan rasio ini untuk menghitung luas, volume, dan rasio dalam berbagai aplikasi praktis. Yang pertama yaitu sistem matematika Babilonia. Bangsa Babilonia mengembangkan sistem matematika yang melibatkan pengukuran, geometri, dan perhitungan. Sistem ini melibatkan penggunaan rasio pi dalam berbagai aplikasi praktis mereka. Kedua yaitu penggunaan pi. Dalam tablet tanah liat mereka ditemukan bukti penggunaan rasio pi dalam berbagai perhitungan, menunjukkan pemahaman mereka tentang pentingnya rasio ini. Ketiga, tablet tanah liat. Tablet tanah liat Babilonia yang berisi catatan matematika menjadi sumber utama untuk mempelajari sistem matematika mereka, termasuk penggunaan rasio pi. Dalam aplikasi praktisnya, bangsa Babilonia menggunakan pi untuk menghitung luas, volume, dan rasio dalam berbagai aplikasi praktis seperti pembangunan dan pengukuran tanah. Selanjutnya, Archimedes dan pendekatan pi. Archimedes adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau salah satu ilmuwan pertama yang secara sistematis mempelajari pi dan mengembangkan metode perhitungannya. Melalui penggunaan poligon beraturan, ia berhasil menghitung nilai pi dengan akurasi yang lebih tinggi. Poligon beraturan, Archimedes menggunakan poligon beraturan dengan jumlah sisi yang semakin banyak untuk mendekati lingkaran. Metode ini memberikan nilai pi yang semakin akurat. Metode eksperimen.
Metode Archimedes melibatkan penggunaan poligon beraturan sebagai pendekatan untuk lingkaran. Dengan semakin banyak sisi poligon, semakin akurat pendekatannya. Selanjutnya itu perhitungan nilai pi. Melalui metode poligon beraturan, Archimedes berhasil menghitung nilai pi dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya. Selanjutnya yaitu Leonardo da Vinci dan pi. Leonardo da Vinci, seorang seniman, ilmuwan, dan penemu Italia, adalah salah satu tokoh yang tertarik dengan pi. Dia menggunakan rasio pi dalam karyanya seperti Manusia Vitruvian yang menggambarkan proporsi ideal tubuh manusia berdasarkan pi. Aspek proporsi tubuh, contohnya itu Manusia Vitruvian. Da Vinci menggunakan pi untuk menggambarkan proporsi ideal tubuh manusia, menunjukkan pentingnya rasio ini dalam seni. Selanjutnya aspek komposisi lukisan, contohnya Mona Lisa. Komposisi lukisan Da Vinci seringkali menunjukkan penggunaan pi dalam penempatan objek, penciptaan keseimbangan, dan estetika. Selanjutnya aspek arsitektur, contohnya gedung-gedung di Italia. Da Vinci juga menggunakan pi dalam arsitektur seperti dalam desain gedung-gedung di Italia untuk menciptakan proporsi ideal dan estetika. Pada era modern dan perhitungan pi. Pada era modern, dengan kemajuan teknologi komputer, perhitungan pi telah mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi. Superkomputer mampu menghitung nilai pi hingga jutaan digit desimal, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat dan penggunaan rasio ini. Pada perhitungan komputer, superkomputer mampu menghitung nilai pi dengan akurasi yang sangat tinggi, memungkinkan peneliti untuk mempelajari sifat dan aplikasi pi lebih detail. Selanjutnya itu pada daya online, sumber daya online seperti kalkulator dan sistem web menyediakan akses mudah untuk menghitung nilai pi dan mempelajari tentang sifat-sifatnya. Selanjutnya pada penelitian ilmiah modern terus mempelajari sifat dan aplikasi pi dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, dan biologi. Selanjutnya pada analisis data modern menggunakan algoritma canggih untuk mempelajari hubungan antara pi dan berbagai fenomena alam, seperti pola dalam alam. Selanjutnya adalah pentingnya bilangan pi dalam matematika dan ilmu pengetahuan. Bilangan pi memiliki peran penting dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan seni. Dalam matematika, pi muncul dalam berbagai rumus dan teorema, seperti rumus Fibonacci dan rasio emas. Dalam ilmu pengetahuan, pi ditemukan dalam berbagai fenomena alam, seperti pola pertumbuhan tanaman dan spiral galaksi. Pada matematika, pi muncul dalam rumus dan teorema matematika seperti rumus Fibonacci dan rasio emas, menunjukkan pentingnya bilangan ini dalam bidang matematika. Pada ilmu pengetahuan, pi ditemukan dalam berbagai fenomena alam seperti pola pertumbuhan tanaman, spiral galaksi, dan bentuk karang, menunjukkan keterkaitannya dengan alam. Selanjutnya itu pada seni, pi digunakan dalam seni untuk menciptakan proporsi dan keseimbangan yang ideal. Rasio ini ditemukan dalam berbagai karya seni seperti lukisan dan patung. Kemudian pada arsitektur, pi digunakan dalam arsitektur untuk menciptakan bangunan yang harmonis dan seimbang. Rasio ini tampak dalam proporsi bangunan seperti rasio tinggi dan lebar. Itulah sejarah dari bilangan pi. Saya ucapkan thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.